Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja serta pemerhati Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bersua dan bisa menyampaikan, mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat insyaallah di dalam sebuah seminar daurah dari pembahasan akidah yang disampaikan secara langsung di dalam daurah syariah ini bersama Fadilat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan daurah syariah yang ke-8 dilaksanakan di markas atau di Ma'had Al-Imam Bukhari Solo, membahas satu kitab dan risalah ilmiah berkaitan dengan pembahasan akidah, yaitu Sabil Rasyad fi Taqriri Masail I'tiqad, yang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, atau dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Dan alhamdulillah sejumlah besar asatidzah berkumpul di sini untuk kembali menuntut ilmu syar'i dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait dengan masalah i'tiqad. Dan pertemuan atau kajian dan daurah sudah dimulai dari semalam, dan pagi dan siang ini kita akan simak bersama ringkasan daurah yang semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar dan pemirsa Roja TV. Akan disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz hafizahullahu taala, dan langsung kita simak kepada beliau. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Para pemerhati Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini Allah mudahkan kita untuk dapat berjumpa, bertemu di layar kaca Anda dalam ringkasan kajian kitab, yang mana kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah tabaraka ta'ala. Kitab tersebut adalah merupakan kitab membahas tentang manhaj Ahlussunnah Jamaah berjudul Sabilur Rasyad fi Taqriri Masail I'tiqad, jalan yang lurus atau jalan yang benar dalam penetapan masalah-masalah akidah. Dan ini adalah merupakan pembahasan daripada kitab beliau pada fasal yang kedua, yang mana dalam kitab ini beliau membahas tentang beberapa perkara atau isu-isu seputar tawassul, ya, tabarruk, kemudian ar-ruqa, jampi-jampi, at-tamaim, tentang jimat, as-sihir, tentang sihir, at-tanjim, ya, ilmu perbintangan, al-kihanah wa tatajur, ya, dunia klinik, perdukunan, dan meyakini bahwasanya burung dapat mendatangkan kerusakan atau mudarat. Dan insyaallah tabaraka taala pada kesempatan siang ini kita akan fokuskan membahas tentang perkara at-tawassul. Jadi topik kita hanyalah membahas tentang perkara tawassul. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah memudahkan kita untuk membahas kajian ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tawassul dalam bahasa Arab? Dan apa pula itu tawassul dalam tinjauan ilmu akidah atau dalam istilah syariat? At-tawassul dalam bahasa Arab adalah at-taqarrub ilal ghair bi raghbah, upaya seseorang mendekatkan, ya, diri kepada orang lain dalam rangka menuntut sesuatu yang dia inginkan. Ini secara bahasa, ya, upaya seseorang mendatangi orang lain untuk mengambil daripadanya satu manfaat. Ini tawassul secara bahasa, ya. Adapun al-wasilah adalah al-qurbah allati yutaqarrab biha ila syai'. Al-wasilah adalah sarana yang dijadikan seorang untuk dekat kepada sesuatu. Adapun tawassul dalam tinjauan syariat, dan ini yang kita inginkan, adalah at-taqarrubu ilallah bima syara'.
upaya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya seseorang agar dekat kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tawasul ini memiliki tentunya landasan dalil-dalil dari agama kita yang mulia. Adapun dalil tentang disyariatkannya tawasul ini contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-35 di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntutlah kepada Allah al-wasilah. Ya, al-wasilah maksudnya adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah berupa taqwa. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Berjihadlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga engkau beruntung. Ini ayat termuat dalam surah Al-Maidah pada ayat 35 di mana Allah Jalla wa Ala mengingatkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dan takwa itu sendiri adalah merupakan hakikat jalan yang mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah, jalan sarana yang mendekatkan engkau kepada Allah. Dengan jalan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsiran daripada para ulama-ulama ahli tafsir. Ya, berkata Qatadah contohnya, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi. Hendaklah engkau berupaya mencari kedekatan dirimu, mendekatkan dirimu kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dengan melakukan apa-apa yang diridhoinya. Jadi makna wasilah adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan jalan dengannya seseorang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh lainnya sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra pada ayat ke-57, Allah Jalla wa Ala mengatakan, ulaikal ladzina yad'un. Mereka itu maksudnya adalah para wali Allah yang mereka dipuja, disembah oleh manusia. Yad'un, mereka hakikatnya juga berdoa kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Mereka juga berusaha mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ketaatan, melakukan ketaatan kepadanya. Ayyuhum aqram, siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, mereka juga berharap daripada Allah rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu begitu mereka takuti. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala membantah orang-orang yang menjadikan para wali Allah sebagai sekutu yang mereka harap, yang mereka puja. Padahal orang-orang yang diminta dipuja ini mereka juga makhluk seperti mereka, bahkan juga mereka berharap daripada Allah keridhaannya. Mereka juga beramal saleh yang menjadikan jalan mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan dalil tentang disyariatkannya tawasul daripada kitabullah tabaraka taala. Adapun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana termuat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Jarul Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka anhuma dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 3 orang yang mereka kemalaman sehingga mereka singgah di gua. Masuklah mereka kedua ke dalam gua, tiba-tiba gua pun seketika batu-batu dari atas berjatuhan menutup pintu gua. Maka masing-masing mereka ketika itu ya tak akan mungkin dapat keluar kecuali dari bantuan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mereka mengatakan, innahu la yanjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salih amalikum. Sesungguhnya tidaklah dapat kalian selamat daripada pintu gua yang tertutup dengan batu-batu ini kecuali Allah yang menyelamatkan kalian dengan amalan-amalan saleh kalian. Maka mereka pun berperantara, berdoa kepada Allah, berharap agar Allah menyelamatkan mereka dengan amal saleh mereka. Mereka bertawassul dengan amal saleh mereka. Yang satu bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya.
Yang kedua, bertawasul berperantara kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan zina padahal dia mampu melakukannya. Yang ketiga, bertawasul dengan kebaikannya yang dia berikan kepada pekerjanya. Yang mana intinya tiga-tiga orang ini bertawasul kepada Allah Jalla wa'ala dengan amal saleh mereka. Maka inilah beberapa daripada keterangan dalam Quran dan Sunnah tentang disyariatkannya bertawasul berperantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala tawasul itu adalah merupakan ibadah dengan kesepakatan para ulama, maka tawasul itu sendiri akan dapat menjadi suatu amalan yang bermanfaat bila mana memenuhi dua syarat dalam perkara ibadah sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas. Ya. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya dalil-dalil yang menyebutkan tentang perkara ikhlas dalam bab ibadah secara umum. Ya. Dan tentunya juga dalam bab tawasul ini terdapat juga keterangan dalam agama kita berupa dalil yang khusus. Sebagaimana Allah katakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah jalan. Tentulah jalan yang menyampaikan seorang kepada Allah dengan keikhlasan. Yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan mungkin tawasul itu akan dapat menjadi tawasul yang benar, yang sesuai dengan syariat, kecuali melalui dua syarat tersebut. Pertama, dia dilakukan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan cara diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang pembagian tawassul. Tawassul bila ditilik dari sisi hukumnya, maka tawassul itu menjadi dua bagian sebagaimana dibagi oleh para ulama. Yang pertama adalah tawassul masyru', yang kedua tawassul mamnu'. Yang pertama adalah tawassul yang disyariatkan dalam Islam. Terdapat padanya keterangan daripada Quran, Sunnah, disepakati ijma' oleh para ulama dari zaman ke zaman. Memang dia disyariatkan. Yang kedua adalah tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Sebenarnya tidaklah disebut tawassul, tapi kita katakan tawassul karena mengikuti pandangan orang-orang yang menyala dalam bab ini. Jadi secara garis besar hukum tawassul dibagi dua. Ada tawassul yang masyru' disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tawassul yang mamnu' yang dilarang dalam Islam. Adapun pembahasan kita mulai daripada pembahasan tawassul al-masyru'. Apa hakikatnya dan bagaimana pembagiannya? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul yang masyru' yang disyariatkan itu intinya, esensinya adalah at-taqarrubu lillahi bima syara'a min at-ta'at. Upaya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Ma ikhlasin niyati fi lillah. Tentunya diiringi dengan keikhlasan dalam hal tersebut hanya untuk Allah, wal mutaba'ah fi li Rasulillah, dan diiringi pula dengan upaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tawassul yang masyru', yang disyariatkan dalam agama dalam bentuk ketaatan kepada Allah, diiringi dengan keikhlasan dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara garis besar tawassul itu dibagi para ulama menjadi dua bagian. Tawassul am, tawassul yang sifatnya general umum. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah tawassul khas, tawassul yang khusus. Adapun tawassul am adalah upaya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketaatan kepada Allah, hakikatnya adalah merupakan jalan seorang agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban atau pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan, disunnahkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk perbuatan tersebut, baik perbuatan hati qalbiyah seperti tawakal seorang kepada Allah, cinta kepada Allah, takut, harap kepada Allah, ini semua adalah merupakan ibadah-ibadah hati yang dia hakikatnya adalah bagian daripada tawassul am, tawassul yang sifatnya umum, ataupun ibadah yang sifatnya badaniyah atau amaliyah seperti salat, sedekah,
jihad, puasa, haji, umrah. Orang melakukan ini semua dalam rangka ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun pula ibadah-ibadah yang bersifat qauliyah, perkataan seperti zikrullah, tilawatul Quran, dan seterusnya, amar ma'ruf nahi munkar. Maka inilah tawasul secara umum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ini yang paling banyak dipahami oleh kaum muslimin, padahal dia bagian daripada tawasul. Adapun tawasul yang paling banyak dipahami kaum muslimin adalah jenis yang kedua. Dialah yang disebut dengan nama tawassulun khas, tawasul yang spesial. Ya, dalam bab doa dan dalam bab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah merupakan upaya seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa yang dia panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginannya, meluluskan harapannya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawasul khas ini memiliki beberapa bentuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tawassul lillah bi asma'ihi wa sifatihi. Bila mana engkau ingin Allah kabulkan doamu, Allah penuhi keinginanmu, maka bentuk yang pertama adalah hendaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya dengan menyebutkan nama-namanya atau bertawasul dengan sifat-sifatnya. Dan Allah Jalla wa Ala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaklah engkau berdoa dengannya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman agar menjadikan nama-nama Allah sebagai sarana perantara agar Allah kabulkan hajatnya. Inilah namanya tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana termuat dalam Al-Qur'anul Karim tentang ayat-ayat yang menunjukkan kita diperintahkan untuk bertawasul dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Jalla wa Ala mengisahkan kepada kita tentang Ibrahim Al-Khalil. Tatkala Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah, Allah mengatakan wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah manakala Ibrahim ya meninggikan bangunan daripada rumah Allah SWT, dan Ismail, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami terima daripada kami. Inilah tawasul dengan nama Allah SWT. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Innaka antas samiun alim, Tuhan engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Inilah bagian daripada tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini Ibrahim menyebutkan nama Allah Rabb, kemudian ditutup ayat dengan ucapan Sami as-Sami'ul Alim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa pula kita diajarkan dalam syariat ini untuk bertawasul ya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan pula untuk bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya dalam surah An-Naml ayat 9, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, ya Allah masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Maka dalam ayat yang mulia ini, orang yang sedang berdoa memohon kepada Allah SWT dengan rahmatnya, dan rahmat adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain banyak Allah muat perkara ini, di antaranya Allah mengatakan faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Maka mereka berkata, ya Allah, kepadamu kami bertawakal, janganlah kau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang zalim. Kemudian wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, Tuhan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum kafirin. Maka bertawasul dengan rahmat Allah adalah bagian daripada bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini bentuk yang pertama. Adapun bentuk kedua adalah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan penghambaan seorang, dengan perasaan seorang hamba menghinakan dirinya, ya menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, memenuhi hajat-hajatnya. Ini adalah merupakan bentuk yang kedua di mana seseorang menyebutkan kepada Allah, aku ini begitu fakir, aku miskin, aku butuh ya Allah rahmatmu, butuh kasih sayangmu, ya Allah aku menderita, dan semacamnya. Ini adalah bentuk yang kedua.
Allah Jalla wa'ala telah menyebut para rasul-rasulnya dengan pujian. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam segala macam bentuk kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka berdoa kepada kami raghaban dengan penuh rasa harap, wa rahaban dengan penuh rasa takut. Kata-kata rahaban adalah merupakan bentuk ketakutan para nabi. Allah menolak amalan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sehingga mereka merasa butuh kepada Allah daripada rahmatnya. Ini adalah merupakan bentuk yang kedua. Ya. Mereka, Allah katakan wa kanu lana khashiin, mereka begitu khusyuk, mereka begitu takut kepada kami. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini, rasa khawatir ini, inilah bentuk daripada bertawasul dengan kehinaan diri. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata khasyiin tafsiran yang disebutkan oleh Ad-Dhahhak Al-Hasan? Ay mutadallilina lillahi azza wa jalla. Mereka menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa ala juga menyebutkan kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah Nabi Ya'qub. Ya, ketika kehilangan putranya, dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, sungguhnya aku melaporkan duka laraku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk doa-doa para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan kehinaan mereka. Ya, kesedihan mereka. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Musa ketika dikejar-kejar Firaun, lari dari negeri Mesir, sampailah ke negeri Madian. Kemudian dia menolong dua orang gadis yang sedang berupaya untuk mengambilkan minuman untuk kambing-kambing mereka. Setelah itu dia kembali ke pohon dan dia meminta kepada Allah dalam doanya yang luar biasa indahnya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, sesungguhnya saya, pertama dia bertawassul dengan nama Allah, Rabbi, Tuhanku. Inni lima anzalta ilayya, sungguh aku dengan apa yang kau turunkan kepadaku min khairin daripada kebaikanmu fakir. Tuhan, aku sangat fakir, sangat butuh kebaikanmu. Ini adalah merupakan tawassul di mana seorang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai, menyayangi hamba-hamba yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri adalah merupakan bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dengannya akan mengasihi hamba. Sebaliknya orang yang membanggakan dirinya, membanggakan amal salehnya di hadapan Allah adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk tawassul yang ketiga adalah at-tawassulu lillahi bil a'mal salihah. Upaya seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar Allah kabulkan doanya, hajatnya dengan menyebutkan amalan-amalan salih yang dia lakukan. Sebagaimana ya, dalam Al-Quranul Karim Allah memuat kisah ini, doa-doa para nabi, orang-orang saleh. Allah mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tuhan, sungguhnya kami mendengar ada seruan yang menyeru kami beriman, kami pun beriman. Beriman itu amal. Fa amanna, kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Tuhan, ampunkanlah kami dosa-dosa kami, hilangkanlah kesalahan-kesalahan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini adalah merupakan permintaan kepada Allah SWT. Di hadapannya permintaan tersebut diiringi dengan tawassul dengan amal saleh, itu dengan iman. Di mana dia berdoa, ya Allah, kami mendengar seruan menyeru kami beriman, kami pun beriman. Maka ucapan kami pun beriman adalah merupakan bagian daripada bentuk tawassul dengan amal saleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang termuat dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi yang mulia SAW yang tadi telah kita terangkan tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam pintu gua. Akhirnya pintu gua tertutup karena jatuh batu-batu besar. Mereka berpentara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang paling saleh yang mereka anggap paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk yang ketiga. Adapun bentuk tawassul yang keempat yang masyru' yang dicarikan dalam Islam adalah
at-tawassulu lillah bidu'a'ir rajulis salih. Bertawassul, berperantara kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah penuhi hajat seorang melalui doa orang yang dianggap saleh. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala memuat dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surat Yusuf ayat 97 hingga 98. Allah Jalla wa Ala berfirman, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ketika 11 orang, ketika yakni 10 orang daripada saudara-saudara Yusuf yang menzalimi Yusuf, akhirnya tersingkaplah apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka berkata kepada ayah mereka Yaqub, qalu ya abana, mereka berkata wahai ayah kami, istaghfir lana dhunubana. Ya ayah kami, mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Inilah tawassul dengan doa orang saleh, di mana anak-anak Nabi Yaqub berharap kepada ayahnya Yaqub agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, dan berkatalah Yaqub, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memintakan untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kalian. Innahu wal ghafur rahim, dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah merupakan keterangan bahwasanya dibolehkan seseorang bila mana ingin hajatnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dia datang kepada orang yang anggapnya baik, yang salih, dia minta daripada mereka agar mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termuat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu, ketika Nabi menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka berdirilah ketika itu Uqasyah bin Mihsan. Dia berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, ud'ullah, mintalah kepada Allah, semoga aku masuk ke dalam rombongan 70.000 orang tersebut. Maka Nabi yang mulia mengatakan, anta minhum, engkau bagian daripada mereka. Di sini Uqasyah meminta kepada Nabi yang mulia SAW agar Nabi mendoakan dia menjadi 70.000 orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termuat dalam satu keterangan, ya, ada seorang buta. Orang buta tersebut datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya, ud'ullaha li an yu'afiyani. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah yakni memberikan kepadaku al-afiyah, memberikan kepadaku kesembuhan. Laki-laki buta ini memohon kepada Nabi yang mulia SAW agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dari kebutaannya. Faqal, maka Nabi yang mulia SAW menjawab, in syi'ta akhartu laka wa huwa khair laka. Jikalau engkau mau, maka aku tidak, ya, aku akan akhirkan doa untukmu. Artinya bila mana engkau mau, engkau bersabar, aku tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terbaik bagimu. Wa in syi'ta da'awtu, tapi bila mana engkau tetap memaksa, aku akan memintakan kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Di sini orang buta tersebut datang kepada Nabi, minta doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia daripada kebutaannya. Faqal, maka Nabi yang mulia sallallahu berkata, ud'uhu. Ya. Maka kata Rasulullah, panggil orang tersebut. Fa amarahu an yatawadda. Orang tersebut Rasulullah suruh berwudu. Fa yuhsinu wudu'ahu. Dia perbaiki wudunya dengan sempurna. Wa yusalli raka'atain. Kemudian dia berdoa, mengerjakan salat 2 rakaat. Wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian dia pun berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluk, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaik, aku menghadapkan diriku kepadamu, bi Muhammadin, ya, Nabiyyir Rahmah, dengan perantara Muhammad Nabiyyir Rahmah. Maksudnya dengan perantara doa Muhammad, dialah Nabiyyir Rahmah. Karena di pangkal hadis ini, ya, dia meminta kepada Nabi untuk mendoakannya. Bi Muhammadin Nabiyyir Rahmah, dengan Muhammad Nabi Rahmah. Maksudnya dengan doa Muhammad Nabi Rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila Rabbi, sesungguhnya aku telah menghadapkan diriku kepada Tuhanmu. Bika, dengan perantara, maksudnya dengan perantara doamu. Fi hajati hadhihi, agar Allah luluskan hajatku ini, litaqdi, ya, lituqda Allahumma syafi'u fiyya, litaqdi Allahumma syafi'u fiyya,
Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu untukku. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang-orang dalam bab tawassul, sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bolehnya bertawassul dengan kedudukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal kalau kita lihat pangkal hadis, hakikatnya ini bukan bertawassul dengan kedudukan Nabi SAW, tapi dengan doa Nabi. Karena di pangkal hadis dia telah berkata kepada Rasulullah, "Ud'ullaha li, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hal ini terjadi dengan para sahabat Nabi yang mulia SAW. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, manakala mereka ditimpa musim kering yang berkepanjangan, maka Umar bin Khattab memanggil Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah ketika itu Umar, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqiyana, ya Allah, dahulu kami berperantara kepadamu bi nabiyyina, dengan nabimu, maksudnya dengan doa nabimu, bukan dengan zat nabi, bukan dengan kedudukan Nabi, bukan dengan bihaqqin Nabi, bukan dengan bijahin Nabi." Karena sejarah menunjukkan bahwasanya ketika di masa Nabi SAW terjadi kemarau yang panjang, datang seorang Arab, Nabi sedang berpidato. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi, binatang-binatang ternak telah bermatian. Halakatil amwal, harta benda telah habis. Jalan-jalan menjadi kering. Mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpullah awan dari mana-mana, turunlah hujan di kota Madinah. Jadi perkataan Umar bin Khattab, dahulu kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan perantara Nabi kami, maksudnya dengan perantara doa Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam, engkau pun mencurahkan kepada kami hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina, ya Allah, sekarang kami berperantara kepadamu dengan doa paman nabimu, yaitu Abbas. Ya, curahkanlah untuk kami hujan. Qala fasqaun, maka Abbas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan. Intinya ini adalah merupakan bentuk bolehnya meminta kepada orang saleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipenuhi hajat mereka. Maka Umar meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicurahkan hujan, hujan pun turun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap dari hadis yang saya sebutkan ini, yang terakhir, dua hadis terakhir ini, bolehnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kedudukan Nabi, kedudukan orang saleh semacamnya. Padahal kedua hadis ini tidak menunjukkan demikian. Ya, karena hakikat daripada hadis ini adalah bagian daripada tawassul dengan doa orang-orang yang saleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tawassul ini. Jadi inilah bentuk tawassul yang masyru'. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bertawassul dengan menghinakan diri hadapan Allah, kefakiran, kemiskinan dirinya dia sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama saleh. Bertawassul yang keempat dengan doa orang saleh. Kita akan lanjutkan kepada pembagian tawassul kedua dari sisi hukumnya, yaitu at-tawassulul mamnu'. Tawassul yang dilarang. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat daripada at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang dalam agama? Berkata Syekh kita, Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, huwa at-tawassulu lillah bi ghairi ma syara' li ibadihi. Dialah upaya bertawassul kepada Allah dengan apa-apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Walam yaj'alhu wasilatan limardhatih, yang tak pernah Allah jadikan sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan definisi hakikat daripada at-tawassulul mamnu'. Berperantara kepada Allah dengan apa-apa yang tidak pernah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dan dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul yang kedua ini, at-tawassul mamnu' ini dibagi ulama menjadi dua bagian pula. Yang pertama adalah tawassulun syirkiyun. Tawassul yang hakikatnya adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawassul syirki? Tawassul yang hukum syirik, dialah sarful ibadat lil makhluqina minal anbiya'i was salihin. Dialah memberikan berbagai macam bentuk ibadah yang seharusnya untuk Allah tapi diberikan kepada para nabi, diberikan untuk orang-orang saleh wa ghairihim,
dan orang-orang yang lain, mimman yud'a, daripada orang-orang yang didoa, yang dimintakan kepada mereka, mimman yud'a wilayatuhum, ya, wasalahum, daripada orang-orang dianggap wali, daripada orang-orang dianggap saleh, ya. Apa bentuk ibadahnya? Min dzabhin wa nadhrin wa sujud, baik berupa sembelihan yang mereka sembelih untuk orang-orang saleh, datang ke kuburannya, melepas nadar di sana, menyembelih atas nama mereka, sujud kepada mereka, ruku kepada mereka, berdoa minta kepada mereka, ya, beristighatsah kepada mereka dalam perkara-perkara yang hanya mampu melakukannya Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada mereka agar dihapuskan dosa-dosa mereka. Datang kepada mereka agar disingkirkan mara bahaya daripada mereka. Dan berbagai macam bentuk perkara-perkara lainnya yang hakikatnya hanyalah boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan tawassulun syirkiyun, tawassul yang syirik. Ya, sebagaimana diperbuat oleh kaum musyrikin dahulu kala. Ya, mereka datang kepada berhala-berhala mereka, menyembelih untuk berhala-berhala tersebut, berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Ya, dengan harapan berhala-berhala ini yang menyampaikan semua hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kaum musyrikin terdahulu. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Mereka lah orang-orang yang mengambil daripada selain Allah wali-wali yang mereka harap, yang mereka puja, yang mereka sembah. Berkata orang tersebut, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidaklah, ya, menyembah mereka, mengibadati mereka kecuali agar mereka menjadi perantara kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tawassul yang dihukumi syirik, dan ini terjadi dilakukan oleh sebagian orang-orang menisbatkan dirinya kepada Islam. Datang ke kuburan wali yang mereka agungkan, mereka keramatkan, minta kepada sang wali, sujud kepada wali, menyembelih atas nama wali, ya, mengharapkan agar Allah agar sang wali tersebut memberikan kepada mereka kemurahan rezeki, dijauhkan mara bahaya. Ini semua adalah merupakan tawassul yang syirik. Dengan keyakinan mereka wali ini adalah orang suci, doa-doa mereka, ibadah mereka tak diterima Allah langsung, kecuali melalui perantara wali ini. Maka mereka serahkan segala macam ibadah mereka kepada wali-wali ini, baik berupa harap, takut, ketergantungan dan semacamnya, menyembelih, berdoa agar wali-wali inilah yang kelak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dihukumi syirik oleh para ulama-ulama Islam dari zaman ke zaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jenis pertama. Adapun jenis kedua, at-tawassul adalah tawassulun bid'i, tawassul yang dihukumi bid'ah. Jika pertama dihukumi syirik, yang kedua dihukumi bid'ah. Apa hakikatnya? At-tawassulu lillah bi ghairi ma syara'a li ibadih, yaitu seseorang atau mereka berperantara kepada Allah dengan apa-apa yang tidak pernah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Ya, an tawassalu bihi ilaihi min at-tawassulatil bid'iyyatil muhdatsah, di mana mereka mengada-ada berbagai macam bentuk tawassul yang bid'ah yang mereka harapkan menjadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah kata Syekh Ibrahim, kat tawassul fi du'aillah bi dzati fulan minas salihin. Upaya mereka minta kepada Allah dengan perantara zat si fulan. Contohnya mereka berkata, Allahumma inni atawassalu ilaika bi fulan, ya Allah aku berperantara kepadamu dengan si fulan, abi dzati fulan, dengan zat si fulan, an taqdiya li hajati, ya Allah penuhilah hajat saya. Ya, atau tawassul dengan kedudukan seseorang. Ya, sebagaimana ungkapan sebagian orang dalam doanya, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi fulan, ya Allah aku berperantara kepadamu dengan perantara, aku berharap kepadamu, berdoa kepadamu dengan perantara, ya, kedudukan si fulan, ya, au haqqihi dengan hak si fulan, au hurmatihi dengan kehormatan si fulan, au barakati ya Allah dengan keberkahan si fulan, antastajiba li, ya Allah kabulkanlah doaku. Ini tawassul yang dihukumi oleh para ulama tawassul bid'i. Kenapa? Karena tidak pernah datang dalam syariat, tak pernah Rasulullah ajarkan demikian. Rasulullah tak pernah mengajarkan kita ketika meminta kepada Allah dengan perantara hak manusia, dengan perantara kehormatan manusia,
dengan antara kedudukan manusia. Nabi yang mulia SAW begitu tinggi kedudukan di sisi Allah SWT, namun Nabi yang mulia SAW pun tak pernah sekalipun berdoa kepada Allah SWT dengan menyebutkan, membanggakan kedudukan di sisi Allah SWT. Bahkan Nabi yang mulia SAW sebagaimana kita ketahui pernah berkata kepada para kerabat-kerabatnya, wahai Fatimah, tebuslah dirimu daripada adab Allah, sesungguhnya aku tak mampu menyelamatkanmu daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Wahai Abbas, pamannya Nabi, tebuslah dirimu daripada adab Allah, sungguhnya aku tak mampu menyelamatkan engkau daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sejarah mengajarkan kepada kita. Nabi yang mulia SAW mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah melalui perantara diri beliau. Ya, dengan hak beliau, dengan kehormatan beliau, dan kedudukan beliau. Maka ini adalah merupakan tawassul yang dihukumi oleh para ulama dengan hukum bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tawassul yang banyak dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berperantara dengan berbagai macam orang-orang mereka anggap suci, orang-orang yang mereka anggap saleh, ya bertawassul dengan ahli Badar misalnya dan semacamnya, ya bertawassul dengan kedudukan Nabi, dengan hak Nabi SAW, dengan hak orang saleh, dengan hak Abdul Qadir Jalil dan semacamnya yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah ringkasan yang dapat kita sampaikan dalam pembahasan tawassul ini. Semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Wa akhir da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz. Bahasan dan talkhis ringkas dari daurah di kesempatan siang hari ini merupakan ringkasan yang disampaikan atau kajian dan daurah yang disampaikan Syekh di malam tadi, kemudian pagi dan menjelang zuhur. Alhamdulillah sangat bermanfaat terkait dengan permasalahan hakikat tawasul dan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami dan juga mempraktekkan bab tawasul ini secara khusus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga pemahaman serta pelajaran di siang hari ini bisa bermanfaat, memberikan batasan-batasan yang tentunya kita bisa terhindar dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan penyimpangan di dalam bab ini. Demikian ringkasan yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Nantikan ringkasan berikutnya insyaallah besok pagi dan semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.